terutama mulai Ustaz, saya kira sangat sulit mau dilepas dari akar keislamannya. Betul. Bagaimana mau melepas Iya. apa ya, budaya Melawi itu ya budaya Islam. Melayu kan lebih awal ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Selebes Update Channel, bagaimana kabar? Semoga semuanya pada baik-baik ya, apalagi di era pandemi sekarang ini. Semoga stamina kita, imunitas kita terus terjaga. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini di tengah-tengah kita sudah hadir seorang, ya boleh dibilanglah pakar sejarah Islam lah, karena beliau selama ini banyak menekuni referensi-referensi tentang sejarah Islam di dunia maupun di Indonesia. Kami biasa menyapa beliau Ustadz Surya ya, Ustadz Surya Dharma tepatnya. Alhamdulillah, apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Bagaimana di era pandemi ini, stamina tetap kuat? Mudah-mudahan, tapi yang jelas bobot makin berat ini. Masya Allah. Kebanyakan di rumah Ustadz ya. Itu berarti bahagia Ustadz. Alhamdulillah. Nah, di kesempatan ini kawan-kawan di channel Selebes Update, kita akan membahas tentang landscape perpolitikan dunia Islam secara global. Ini menarik karena saat ini saya kira penting untuk dibahas, mengingat di dunia sekarang ada yang disebut dengan populisme Islam, kemudian bagaimana kondisi umat Islam di Timur Tengah ya, atau Middle East ya. Kita tahu bersama bahwa di Timur Tengah ini sudah perkembangan negara-negara Islam di Timur Tengah ini sangat kompleks ya, terjadi kubu-kubuan ya, dan kemudian bagaimana di Indonesia sendiri. Nah, menarik nih membahasnya. Kita mulai dari bagaimana sih landscape perpolitikan dunia Islam ya. Silakan Ustaz, kira-kira kalau Ustaz melihat kondisi umat Islam di dunia sekarang ini, dilihat dipotret dari apa ya, politik negara Islam seperti apa Ustaz? Ya, jadi Bismillah, sampai akhir abad 19 semuanya umat Islam itu terutama di Timur Tengah masih merupakan sebuah kedaulatan politik yang penuh ya. Kita tahu bahwa di situ pernah berkuasa sebuah kekhalifahan yang sangat kuat berabad-abad lamanya, kurang lebih 5 abad, yaitu Khilafatul Utsmani ya. Khilafatul Utsmani ini ketika pecah karena keterlibatannya dalam Perang Dunia Pertama, bersekutu dengan Jerman, Italia, kemudian kalah. Dia dipecah-pecah oleh pemenang, dalam hal ini Perancis, Inggris, Italia, menjadi beberapa negara ya. Jadi hari ini kita kenal ada kurang lebih 20 negara di Timur Tengah. Itu dulunya merupakan satu kesatuan politik ya, satu kesatuan sosial politik dan ekonomi bernama Khilafatul Utsmani. Dari sampai abad 19 sebenarnya umat Islam itu masih berdaulat ya. Tapi dari beberapa wilayah, ya, katakanlah misalnya India, dalam hal ini Pakistan dan Bangladesh waktu belum terpecah-pecah, Indonesia dan Malaysia serta Brunei. Ya. Tapi untuk Timur Tengah sendiri dia masih merupakan koloni. Setelah Perang Dunia Kedua, Perang Dunia Pertama terpecah-pecah, mereka dibagi-bagi. Tetapi umat Islam itu tidak menerima begitu saja, ya, karena mereka tahu asal usul mereka siapa, kemudian secara keyakinan juga mereka tidak sama dengan pihak-pihak yang membagi-bagi kue kemenangan hasil dari Perang Dunia Pertama. Karena itulah bangkit perlawanan-perlawanan di Libya, di Aljazair, di Indonesia, di Maroko. Ya, kita kenal nama seperti Muhammad yang cukup terkenal di Indonesia karena difilmkan ya, dan cukup diterima di sini. Salah satu di antaranya yang melakukan perlawanan di Libya melawan kekuatan Italia. Dan kita tahu bahwa tahun 55 itu adalah momentum di mana bangsa Asia Afrika bangkit, menyatakan dirinya pertama sebagai bangsa yang merdeka, yang kedua tidak berafiliasi baik barat maupun timur. Gerakan non-blok ya, gerakan non-blok. Dari situlah lahir gerakan non-blok, dan
selanjutnya memicu lahirnya kemerdekaan beberapa negara, ya. Dan setelah itu lahirlah negara-negara Islam, ya, di bagian utara Afrika, kemudian juga di bagian Teluk Arab, ya, ada di Kuwait, Qatar, Emirat Arab, ya, Oman, Bahrain dan seterusnya. Ya, tetapi dalam perjalanan sejarah kita mendapatkan bahwa para penjajah yang selama ini menduduki negara-negara umat Islam itu tidak meninggalkan begitu saja negara-negara Islam tersebut, tapi mereka meninggalkan juga sesuatu yang sifatnya bom yang waktu bisa pecah, terutama masalah kultural, ya. Kemudian mereka juga membuat stratifikasi sosial yang membuat kadang ikatan keagamaan mereka itu bukan jadi pertimbangan utama, tetapi karena stratifikasi sosial, ya, golongan bangsawan, golongan masyarakat awam, ya mungkin juga yang sama kita rasakan di Indonesia ini juga terasa di Timur Tengah, ya. Nah, kemudian juga mereka meninggalkan paham-paham yang sebenarnya masih bagi umat Islam di sana, terutama paham sosialisme. Tahun 50-an, 60-an paham sosialisme itu paham yang sangat dominan di Timur Tengah. Lahir partai sosialis seperti di Irak, ya. Tapi ya, tapi sebenarnya pemikirnya itu adalah Michael Aflaq yang di Syria, ya, kemudian dari Syria sebenarnya, ya, Syria, kemudian paling di depan yang menyuarakan ide-ide sosialisme itu selain Irak adalah Mesir. Ada figur Jamal Abdel Nasser. Ya. Bahkan Jamal Abdel Nasser sering mengimpikan bahwa Syria kemudian Mesir itu menjadi satu kesatuan politik. Ya, so memang di Timur Tengah pada saat itu yang disegani oleh Zionis Yahudi, kalau perang itu hanya 3, Syria, Mesir dengan Irak, ya. Dan mereka mengepung itu Israel Yahudi. Jadi kalau mereka menyatu memang akan melahirkan perubahan yang signifikan terhadap peta politik di Timur Tengah. Itu sampai tahun 60-an, 70-an, memasuki era tahun 90-an, ya, secara global kita dapatkan bahwa paham sosialisme, ya, dalam hal ini komunisme mulai memudar, ya, daya pesonanya sudah runtuh, tidak lagi menjadi pilihan, termasuk juga kalangan intelektual, dan akhirnya ya ditandai dengan robohnya tembok Berlin, ya. Soviet hancur, bertubi-tubi runtuh, ya, itu dari dalam, ya. Dari dalam. Ya, meskipun banyak mengatakan bahwa Soviet itu habis karena dikuras oleh perang Afghanistan. Ya, betul. Ya, ada 300.000 prajurit mereka ke sana itu hampir semuanya terbunuh di Afghanistan dan mereka terkuras secara finansial. Amerika tahu betul, Amerika itu membeli mujahidin awalnya, ya. Membeli mujahidin, lahirlah nama-nama seperti Osama bin Laden. Osama bin Laden pejuang yang direstui oleh Saudi sebagai negaranya untuk datang membantu mujahidin di Afghanistan. Hikmat ya. Tapi khusus Osama bin Laden, ketika dalam hal ini mujahidin sudah menang, Soviet sudah hengkang, ya, yang mengakibatkan Soviet pecah belah, ya, runtuh. Dia tidak bisa lagi masuk ke dalam negaranya, ya. Jadi dia dengan Ayman Az-Zawahiri, ya, ini orang-orang yang datang dengan semangat jihad untuk membantu saudaranya di Afghanistan. Tapi begitu mau pulang, mereka diancam oleh negara asalnya, kalau Anda pulang kami tangkap. Akhirnya mereka terkatu-katu, bukan warga negara Afghanistan, bukan juga ditolak juga oleh negara asalnya, sehingga mereka berstatus sebagai sosok stateless, orang yang tidak punya negara. Nah, itulah yang menjadi awal pemicu daripada lahirnya Al-Qaeda, itu kumpulan orang-orang yang merasa tertipu, ya, merasa diprovokasi oleh Amerika dan negara asalnya dan Afgan. Nah, begitu mereka selesai dalam tanda petik dengan tugas jihadnya, mau pulang tidak diterima lagi. Nah, jadi mereka bangkit melakukan perlawanan. Di samping mereka melihat bahwa Amerika terlalu dominan dan merasakan semangatnya. Ya. Jadi itu yang terjadi sampai kemudian runtuh, dan seiring dengan runtuhnya Soviet lahirlah pikiran baru bahwa peradaban itu senantiasa ada dialektika.
Ya kalau ada pasti ada B sebagai saingannya. Nah, yang sekarang tersisa kan A. Ya, Tersisa Amerika Serikat, kapitalisme dan liberalisme. Gitu. Kalau Francis Fukuyama mengatakan the end of history. Oh, the end of history. Ya, akhirnya sejarah. Tetapi itu dikoreksi atau lebih tepatnya dikritik oleh Samuel Huntington. Huntington ya, last civilization. Ya, benturan peradaban. Jadi kalau Fukuyama mengatakan bahwa pemenangnya adalah kapitalisme, terus liberalisme dalam arti ini Amerika Serikat, tetapi Samuel Huntington mengatakan tidak. Dia kan punya musuh baru lah. Musuh barunya itu ada dua, Cina dengan Islam. Cina waktu itu memang baru bangkit ya, tahun 90-an ya, dan Cina mulai mengaumi itu seiring keyakinan diri mereka ketika membungkam gerakan mahasiswa yang kita nonton di Tiananmen itu, di lapangan Tiananmen ya, seribuan orang, dia tidak peduli teriakan protes dari dunia barat, dia gila saja yang anti pemerintahan, yang menuntut demokrasi, penghapusan oligarki komunisme di Cina. Tapi pada saat yang sama juga bangkit umat Islam ini. Ya, umat Islam sendiri sebenarnya kebangkitannya itu sudah lama dalam pengertian kegairahan beragama. Ya, dulunya sampai akhir abad 19 kalau dikatakan polanya itu pola yang tradisional. Ya, kalaupun ada suara-suara pembaharuan itu suara yang sangat redup. Ya, kita kenal memang ide dari Jenderal Afghani, ya, Muhammad Labdu. Kalau di Indonesia katakanlah di Nusantara Dahlan, yang Ahmad Syukri dari Al-Isha, tetapi itu baru berupa spot-spot ya. Dia bukan merupakan sebuah perhimpunan yang sifatnya terstruktur dan punya pengikut yang banyak ya. Jadi bukan merupakan sebuah populisme ya, kalau kita kenal hari ini dengan istilah seperti itu. Nanti ketika muncul sosok seperti Hasan al-Banna ya, di Mesir atau Abu al-Maududi di Pakistan, barulah Islam itu hadir dalam wujud kesatuan umat yang terorganisir, punya cita-cita yang jelas. Ya, di Timur Tengah memang pengaruh Hasan al-Banna sangat kuat ya. Di awal-awalnya dia yang merupakan ormas, ya, tapi menjelang tahun 50-an dia berubah menjadi sebuah organisasi politik yang sangat berpengaruh. Ya. Dan hadirannya memang banyak dicermati oleh pihak luar karena apa? Karena mereka juga punya cita-cita untuk membebaskan Palestina. Cita-cita seperti kan sebenarnya kelihatan perlawanan terhadap orang-orang Barat ya, kekuatan Barat ya, dan Amerika Serikat. Kenapa? Karena di situ mereka punya boneka ya, yang sangat mereka sayangi, yang sangat mereka kasih nama Zionis ya, ya, dan kita tahu lah akhirnya gerakan-gerakan seperti ini menyebar kemana-mana, mengilhami beberapa gerakan besar, termasuk juga masyhur di Indonesia ya, Ahmad Natsir ya, Pak Natsir. Kemudian di Timur Tengah adalah gerakan misalnya di Tunisia namanya Nahdlatul ya, di Sudan juga ada gerakan Hasan Turadi ya, di Maroko juga Salahuddin Al-Utsmani ya, banyak lah ya, sehingga ketika pada saatnya akhirnya dia meledak menjadi sebuah revolusi ya, kita kenal itu dengan istilah Arabi al-Arabi ya, Arabic Spring ya, 2011 ya, 2010 ya, diawali dengan kejadian di Tunisia. Ada seorang penjual kaki lima, lapaknya diambil paksa oleh polisi Tunisia. Dia tidak punya kekuatan apa-apa, rakyat biasanya dia protes dengan membakar diri. Dia bakar dirinya di muka umum. Kejadian itu menimbulkan kemarahan luar biasa terhadap rakyat Tunisia. Akhirnya mereka memprotes dan sampai kepada tingkat menjungkalkan Jenderal Ali Abidin, yang merupakan presiden dari Indonesia yang melarikan diri ke Saudi. Ya. Rupanya kejadian Indonesia itu memicu juga semangat yang sama. Kenapa? Karena memang secara politis yang berkuasa di negara-negara itu secara karakter ya, itu karakter tirani, diktator. Ya, katakanlah misalnya di
Mesir meskipun itu negara demokrasi ada pemilihan itu sifatnya prosedural palsu gitu. Ya, umumnya dominasi militer kuat. Ya itu Rezim militer. di mana-mana kalau militer itu pasti tirani. Kenapa? Karena gaya mereka itu gaya yang satu komando. Ya. Tidak ada debat, tidak ada diskusi, apalagi kritik. Ya. Dan itu adalah warna umum dari negara-negara Muslim, ya. Mesir, Libya juga karena Muammar Gaddafi juga, meskipun dia nyentrik punya cita-cita yang ingin membuat mata uang tandingan dengan terima dolar, kita bikin sendiri dinar dengan dirham, akhirnya dijungkalkan oleh rakyatnya. Ya, jadi terjadilah Arab Spring. Ini yang kemudian menimbulkan kekhawatiran luar biasa, terutama negara-negara Arab yang kaya. Ya. Negara Arab yang kaya, kenapa? Karena ya mereka juga bagian daripada watak penguasa di Timur Tengah yang seragamnya ada kita katakan tadi tirani, ya, diktator, ya, monarki, ya. Tirani. Ya. Monarki apa ya? Otoritarian. Ya. Mungkin dari itu. Karena itu wajar kalau misalnya ketika di Mesir ini kan siapa berkuasa waktu itu Mersi berkuasa menjadi presiden melalui cara yang demokratis. Ya. Diberikan kekuasaan penuh kepada rakyat untuk menentukan siapa presidennya. Muhammad Mersi menang. Ya, tapi Mersi ini kan pengaruhnya besar. Dia adalah simbol dari sebuah gerakan Islam yang sifatnya menyeluruh. Dan itu termasuk menjangkau ke dalam wilayah katakanlah Saudi, Emirat Arab, ya, Bahrain, Oman, ya, Jordan dan seterusnya. Saudi dan Emirat Arab terutama bahwa ini juga merupakan ancaman buat mereka, karena kita tahu bahwa negara seperti Saudi, negara seperti Emirat Arab itu kan yang disebut APBN itu adalah raja, ya. APBN itu adalah raja, ya. Dan suara-suara yang menuntut demokrasi sudah bermunculan di dalam tubuh Saudi sendiri, dalam wilayah Saudi. Karena itulah Saudi kemudian punya hajat, punya kepentingan untuk meredam itu, jangan sampai semangat revolusi Arab Spring ini menjalar sampai ke Saudi. Ya, mereka, ya, kalau kita baca, mereka memberikan bantuan melalui pihak-pihak yang tidak puas terhadap cara Mersi dan teman-temannya memerintah Mesir, dan kemudian pada saatnya mereka melakukan demo besar-besaran. Jadi ditambah oleh militer yang memang sungguhnya setiap waktu menanti. Karena Mesir itu sebenarnya militer itu tidak pernah berhenti berkuasa. Ya, lihat saja mulai dari yang pertama ketika mereka mengkudeta tahun 52 Raja Farouk, ya, Najib dengan Jamal Abdel Nasser itu sudah militer. Mereka menggelari dirinya itu barulah para perwira merdeka. Nah, ketika Jenderal Nasser meninggal digantikan oleh jenderal yang lain namanya Anwar Sadat. Anwar Sadat meninggal ditembak, diganti oleh jenderal lain lagi namanya Husni Mubarak. Jadi militer ini ketika rakyat memilih seorang presiden dan ternyata presidennya itu adalah sipil, mereka seolah tidak punya peranan apa-apa. Padahal mereka sudah terlalu nikmat, sudah terlalu banyak merasakan fasilitas di Mesir. Apa ya? Sok kultur, Ya. apa ya? Bukan shock culture, ya, post power syndrome. Nah, post power syndrome. Ya. Post power syndrome. Kalau kita habis tidur tiba-tiba diambil bantal kita kan marah gitu. Nah ini kayak begitu. Akhirnya mereka menumpang di dalam demo-demo yang menyatakan tidak puas dengan pola kepemimpinan Mersi. Jadi mereka bersekutu, dan sekarang rakyat Mesir yang merasakan bagaimana gaya kepemimpinan dari As-Sisi. Mungkin dari negara tetangga juga barangkali seperti Israel yang mencoba melakukan. Ya, Israel memang melihat bahwa Mersi ini termasuk yang lantang menyuarakan untuk membuaskan Palestina, ya. Dan kita harus pahami bahwa untuk ukuran negara Arab, Mesir itu memang yang paling disegani, ya. Jumlahnya banyak, tentaranya banyak, peralatan militernya banyak, dan mereka juga punya pengalaman berperang melawan Zionis Yahudi Israel, ya. Jadi saya kira seperti itu yang landscape-nya. Jadi sekarang mulai perlahan-lahan beberapa negara Arab yang selama ini bangkit dengan semangat demokrasi, ingin menemukan identitasnya yang asli sebagai orang Arab yang mayoritasnya Muslim, itu mulai
digerus sedikit oleh ambisi-ambisi kalangan militer dan ditambah oleh keinginan-keinginan teritorial dari keinginan tersembunyi atau terang-terangan berupa bantuan dana dari negara-negara Arab yang kaya, terutama Emirat Arab dan Saudi Arabia. Ya, dan kita lihat bagaimana mereka marah melihat Qatar memberikan dukungan kepada Morsi. Iya. Ya, hanya mereka Masuk ke embargo, Palestina, ya. embargo terhadap Qatar. Belakangan mereka sudah mulai baik-baikan dengan Qatar, ya sudah saling mengunjungi, tapi kita menunggu lagi gitu. Ya, karena secara umum yang namanya aspirasi yang berangkat dari ideologi, dari Islam itu tidak gampang loh dijimatkan. Kenapa? Karena Islam itu kan sudah ribuan tahun. Sosialisme ini baru, ya. Iya, betul. Apalagi yang istilah-istilah postmodernisme, istilah pos yang ada sekarang itu sesuatu yang sangat baru. Ya, Islamisme juga ada. Islamisme itu kan apa ya? Islam politik tanpa simbol-simbol, ya. Islamisme itu melihat pada wujud Erdogan. Ya. Itulah ada beberapa varian-varian yang kita lihat, tetapi aspirasi keislaman itu tidak pernah turun. Ya, itu akan hidup terus. Ya, sebab itu adalah identitasnya negara-negara. Ya, Arab itu kalau ingin kita telusuri masa lalunya itu kosong. Iya. Mereka tidak punya wibawa apapun secara politik, sosial dan ekonomi. Yang mereka baru punya kedaulatan politik, ekonomi, sosial itu setelah Islam muncul. Mereka baru punya identitas seperti itu. Jadi memang susah kalau mereka mau ditawarkan sesuatu yang sifatnya asing bagi mereka. Saya kira Indonesia kan digolongkan sebagai suatu identitas yang lebih lunak dibanding Arab, ya. Sehingga biasanya di sini ada kesan Islam Arab, ya. Kalau Islam Arab itu radikal, intoleran, ya. Nah, ya. Bagaimana itu? Susah juga kalau misalnya Indonesia ini Anda lepaskan dari Islam. Karena Islam di Indonesia ini sudah mengakar, bukan baru 1-2 tahun, 1-2 generasi, sudah beratus-ratus tahun lamanya. Dia bukan hanya mengakar dalam bentuk komunal, tapi terlembagakan dalam bentuk kerajaan-kerajaan Islam. Tidak ada yang bisa menyangka, ya. Kerajaan Mataram itu kerajaan Islam, kerajaan Goa kerajaan Islam, ya. Buktinya raja mereka adalah pelopor untuk melakukan Islamisasi. Betul. Ya, lihat aja di Ponegoro itu pakai sorban semua. Sorban. Ya. Gelar Sultan Mataram itu gelar Khalifatullah semua. Sultan Hasanuddin Ya. itu kalau di catatan orang-orang Belanda setiap malam Jumat itu zikir. Iya. Dan rumahnya konon kabarnya dipenuhi orang-orang Arab dan orang Melayu. Ya. Itu di catatan orang-orang Belanda. Catatan harian. Ya. Semacam laporan ke Batavia. Ya karena Makassar itu sudah kosmopolitan melalui itu. Iya, Makanya ada namanya kampung Melayu, ada kampung Ambon, ada kampung Arab, ya. Terutama Melayu, Ustaz, saya kira sangat sulit mau dilepas dari akar keislaman. Betul. Karena mau lepas Iya. apa ya, budaya Melayu itu ya budaya Islam. Melayu kan lebih awal, ya. Iya. Kalau dikatakan orang Melayu dalam hal ini Padang, Aceh, Iya. itu yang menjadi penyebar Islam kemana-mana, ya. Kita di Sulawesi Selatan kan itu disentuh melalui orang-orang Padang, satu di Biro, satu di Banda,